Siap-siap merinding, karena akhir Maret 2026 bakal jadi momen spesial buat sepak bola Indonesia. Indonesia resmi jadi tuan rumah FIFA Series, turnamen internasional yang mempertemukan tim-tim dari berbagai konfederasi. Ini bukan sekadar laga uji coba biasa, tapi ajang pembuktian bahwa Garuda siap naik level. Lawan dari 3 benua siap adu gengsi. Bayangin satu stadion mempertemukan Asia, Eropa, Oseania, dan Karibia dalam satu panggung. Selain Indonesia, turnamen ini bakal diikuti Bulgaria, Kepulauan Solomon, dan Saint Kitts dan Nevis. 4 negara, 4 karakter, 4 gaya permainan yang beda banget. Ini bukan cuma adu skor, tapi adu filosofi sepak bola. Format singkat tekanan maksimal. Jangan harap ada fase grup buat pemanasan, karena formatnya langsung sistem gugur. Semifinal dulu, lalu final atau perebutan tempat ketiga. Artinya apa? Artinya setiap tim harus langsung panas dari menit pertama. Sekali lengah, langsung pulang. Intensitasnya dijamin tinggi sejak peluit awal dibunyikan. GBK siap membara. Semua pertandingan dijadwalkan berlangsung 27-30 Maret 2026 dan diperkirakan digelar di stadion utama, Gelora Bung Karno. Kalau sudah main di GBK, auranya beda. Ribuan supporter merah putih siap bikin stadion bergemuruh. Lawan manapun pasti bakal ngerasain tekanan luar biasa. Laga pembuka, Garuda vs Saint Kitts dan Nevis. Pertandingan pertama langsung krusial. Indonesia akan menghadapi Saint Kitts dan Nevis pada 27 Maret 2026. Pukul 20 WIB. Ini semifinal. Bukan laga santai. Menang, langsung ke final. Kalah, harus puas berebut posisi ketiga. Jadi nggak ada ruang buat coba-coba strategi setengah matang. Jangan tertipu nama, mereka datang. Bukan liburan. Mungkin sebagian fans masih asing dengan Saint Kitts dan Nevis. Tapi jangan salah, tim dari zona CONCACAF ini punya kecepatan dan fisik yang kuat. Mereka bisa menghadapi negara-negara Amerika Utara dan Karibia yang permainan transisinya cepat. Kalau Garuda kurang fokus, bisa kena counter dalam sekejap. Semifinal satunya lebih taktis. Di hari yang sama, Bulgaria bakal bentrok dengan Kepulauan Solomon. Ini duel dua dunia. Bulgaria identik dengan gaya Eropa Timur yang disiplin, pragmatis, dan sabar membangun serangan. Sementara Kepulauan Solomon dikenal punya teknik tinggi, permainan cair, dan sentuhan futsal yang kental. Siapapun yang lolos bakal jadi tantangan unik di final. Kalau lolos, tantangan makin serius. Kalau Indonesia sukses melewati semifinal, tantangan berikutnya jelas nggak mudah. Menghadapi Bulgaria berarti duel fisik dan taktik yang ketat. Menghadapi Kepulauan Solomon berarti adu kreativitas dan kecepatan. Dua-duanya bakal menguji kesiapan skuad Garuda secara menyeluruh. Era baru dimulai di sini. Yang bikin turnamen ini makin menarik adalah kehadiran pelatih anyar, John Herdman. Era baru resmi dimulai. Dengan filosofi dan pendekatan berbeda, Herdman punya tugas besar membentuk identitas permainan Indonesia yang lebih solid dan konsisten. Erick Thohir pasang harapan besar. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, melihat FIFA Series sebagai pondasi masa depan. Menurutnya, ajang ini adalah kesempatan emas buat membangun ulang kekuatan tim nasional. Bukan cuma dengan hasil akhir yang penting, tapi proses dan perkembangan permainan. Mark Klok, mulai dari nol lagi. Gelandang senior Mark Klok menyebut bahwa tim harus beradaptasi ulang. Dengan pelatih baru, taktik baru, tentu butuh waktu membangun chemistry. Semua pemain harus memahami peran masing-masing, mulai dari build-up serangan sampai pressing di lini depan. Chemistry itu segalanya. Sepak bola modern nggak cuma soal teknik individu. Komunikasi antar pemain, pergerakan tanpa bola, dan kerja sama jadi kunci utama. FIFA Series jadi ajang uji coba kompetitif yang ideal. Buat melihat seberapa cepat tim bisa menyatu di bawah arahan pelatih baru. Pengalaman internasional tanpa harus pergi jauh. Biasanya untuk merasakan atmosfer lawan dari benua berbeda, tim harus tur ke luar negeri. Tapi kali ini, semua datang ke Jakarta. Dan Indonesia bisa belajar dari gaya Eropa, Oseania, dan Karibia tanpa meninggalkan rumah sendiri. Yang ini keuntungan besar yang harus dimaksimalkan. Targetnya bukan sekadar angkat trofi. Tentu saya semua ingin juara. Oh, tapi lebih dari itu, yang paling penting adalah progres permainan. Apakah pertahanan lebih disiplin? Apakah transisi lebih cepat? Apakah finishing lebih tajam? Turnamen ini jadi alat ukur awal. 3 hari penentuan. Dalam rentang 27-30 Maret, nasib 4 tim ditentukan. Singkat, padat, dan penuh tekanan. Intensitas tinggi dalam waktu pendek ini akan menguji stamina dan mental seluruh pemain. Momentum kebangkitan Garuda. Setelah berbagai dinamika dalam sepak bola nasional, FIFA Series 2026 bisa jadi titik balik. Dukungan publik, atmosfer GBK, dan semangat era baru bisa jadi bahan bakar kebangkitan. Optimisme mulai terasa.
Dengan kombinasi pemain muda dan senior seperti Rizky Ridho dan lainnya, optimisme di dalam skuad cukup tinggi. Semua sadar, ini kesempatan emas menunjukkan bahwa Indonesia bukan sekadar peserta, tapi pesaing serius. Ini bukan uji coba biasa. Walau berlabel turnamen persahabatan internasional, tensinya tetap serius. Nama negara dipertaruhkan, ranking dunia bisa terdampak. Dan yang paling penting, kepercayaan diri tim bisa meningkat drastis kalau tampil meyakinkan. Siap jadi saksi sejarah? Akhir Maret nanti, GBK bukan cuma stadion. Ia seakan jadi saksi bagaimana Garuda mencoba terbang lebih tinggi di era baru. FIFA Series 2026 bisa jadi awal cerita besar menuju panggung internasional yang lebih luas.